Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Saya Sandi Ginting di sini akan memberikan sedikit pengarahan kepada adik-adik semua, generasi penerus bangsa. Sebelum kepada intinya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa yang bangun pagi sudah buka akun? Angkat tangan, jangan malu-malu. Iya, rupanya semua ya teman-teman ya. Siapa yang bilang 5 menit aja buka TikTok, 5 menit aja buka Instagram? Ayo, siapa? Aduh, tahu-tahu satu harian penuh ya. Aduh, inilah makanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit pengarahan tentang bagaimana bijak bermedia sosial di era digital. Nah, teman-teman, media sosial sangat memberikan banyak manfaat. Tidak bisa kita pungkiri itu. Ingin belajar matematika? Bisa. Ingin belajar memasak? Bisa. Bahkan tidak sedikit anak muda yang menjadi konten kreator yang sudah sukses, banyak buktinya di internet, berselemak di mana-mana teman-teman. Tapi sayangnya media sosial tidak selalu membawa hal yang baik. Pernah tidak kalian menerima pesan berantai, pesan spam yang katanya penting supaya penipuan? Kadang ada juga loh yang banyak menulis hujatan-hujatan di kolom komentar. Menurut saya, menjadi anak muda yang keren bukanlah anak muda yang memiliki banyak followers dan banyak like, tetapi anak muda yang bisa bijak dia bermedia sosial. Bagaimana cara kita bijak dalam bermedia sosial? Abang akan kasih caranya. Yang pertama, dengar baik-baik teman. Gunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat. Jangan scroll hanya tanpa tujuan. Coba mengikuti akun-akun motivator, akun-akun yang bisa mengembangkan keterampilan kita, akun-akun yang bisa mengembangkan bakat kita sesuai dengan bakat dan keterampilan adik masing-masing. Tidak apa-apa daripada kita hanya melihat scroll TikTok tanpa tujuan. Ya. Yang kedua, pikirkan dulu sebelum memposting sesuatu. Karena apa yang kita posting bisa dilihat satu dunia, bukan hanya satu kampung, bukan hanya satu negara, tetapi satu dunia bisa melihat yang adik-adik posting. Yang ketiga, jaga sopan santun dalam komentar. Karena kita tidak tahu siapa saja yang akan melihat kolom komentar kita. Jika kita tidak berani memberikan komentar pada dunia nyata, ya udah. Di dunia maya juga tidak usah memberikan komentar yang aneh-aneh, teman-teman. Yang keempat, jangan lupa dunia nyata. Dunia maya ini sangat penuh dengan penipuan. Jauh berbeda dengan dunia nyata. Jadi saya ingatkan kembali kepada adik-adik semua, jangan lupa dunia nyata. Karena di dunia maya banyak sekali tipu daya manusia, banyak sekali kebohongan untuk menaikkan rating, untuk menaikkan follower, untuk menaikkan likes dan sebagainya. Makanya karena itu saya berharap kepada adik-adik semua bahwa kita adalah hidup di dunia nyata. Teman-teman yang saya banggakan, media sosial itu seperti pisau. Kalau digunakan dengan benar, pisau bisa membantu banyak pekerjaan. Tetapi kalau digunakan sembarangan, pisau juga dapat melukai. Itu dia. Begitu juga dengan media sosial bisa menjadi tempat belajar, berkarya, meraih mimpi, menjadi kreator muda yang sukses, banyak lagi sebagainya. Namun, media sosial juga bisa membawa dampak buruk jika kita tidak digunakan dengan bijak. Itu dia teman-teman. Karena itu mulai hari ini mari kita generasi muda yang cerdas dalam bermedia sosial. Generasi bangsa Indonesia. Coba lihat di pundak adik-adik. Ada apa? Ayo coba. Kosong? Tidak. Tapi abang bisa melihat di pundak kalian adalah beban generasi bangsa Indonesia. Beban harapan Indonesia untuk Indonesia emas 2045. Karena saya yakin dengan kita bijaknya bermedia sosial, semua harapan Indonesia bisa tercapai dengan langkah yang sederhana. Berbijak dengan bermedia sosial di era digital, teman-teman. Media sosial bukanlah musuh, tetapi juga bukanlah sesuatu yang boleh digunakan tanpa batas dan tanpa tanggung jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.